Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel anesprabu.com, di kanal bahasa sahabat bahasa Mat Sanemas ya. Kita melanjutkan pelajaran kemarin masih di seputar materi menulis surat. Di video sebelumnya sudah ada part 1 dan part 2. Part 2 adalah menulis surat pribadi ya, disertai praktek. Nah, sahabat bahasa, di part ketiga ini kita akan fokus belajar mengenai menulis surat dinas. Nah, sudah siap? Baik. Oke, kita belajar dulu pengertian surat dinas. Di part 2 kemarin, surat pribadi itu kan surat yang dikirim dari pribadi satu ke pribadi yang lain ya. Kalau surat dinas ini terbalik ya. Jadi surat dinas itu merupakan surat yang dikirim dari lembaga. Jadi yang mengeluarkan surat itu lembaga. Misalnya dalam contoh gambar ini adalah sekolahan ya, atau sebuah kantor mengirim surat kepada siapa? Satu, misalnya kepada siswa-siswi, kepada anak-anakku semua. Sering toh mendapatkan surat dari sekolahanmu. Kemudian surat yang dikirimkan oleh dari sekolahan kepada orang tuamu misalnya. Kemudian yang ketiga, termasuk surat yang dikirimkan dari lembaga satu kepada lembaga lain. Nah, esensinya adalah surat dinas itu dia dikeluarkan dari sebuah instansi ya, sebuah kantor dinas, baik itu kantor dinas milik pemerintah seperti sekolahan ataupun milik swasta. Nah, kesimpulannya adalah surat dinas merupakan surat resmi yang dibuat oleh instansi atau lembaga untuk keperluan kedinasan. Nah, baik pemerintah maupun swasta. Lalu untuk apa surat dinas itu ditulis? Nah, ini ada beberapa pilihan. Surat dinas digunakan untuk menyampaikan informasi, pemberitahuan, permintaan, instruksi secara formal kepada orang lain atau pihak lain ya. Baik, silahkan dicermati kembali pengertian surat dinas, boleh dicatat. Selanjutnya, ini penjelasan yang slide sebelumnya. Surat dinas digunakan untuk pemberitahuan. Ayo, misalnya apa? Misalnya sekolahanmu atau madrasahmu mengeluarkan surat dinas memberitahukan tentang kegiatan perkemahan misalnya. Atau pas Ramadan banyak madrasah yang mengeluarkan pemberitahuan kegiatan pembelajaran, kegiatan pesantren Ramadan, kegiatan pengurangan jam pelajaran yang biasanya pulang setengah 3, kalau bulan Ramadan pulangnya mungkin jam 12 atau jam 1. Nah, itu biasanya madrasah atau sekolahan itu mengeluarkan surat pemberitahuan. Nah, itu juga adalah contoh surat dinas. Kemudian permintaan. Nah, misalnya madrasahmu meminta sebuah lembaga bimbingan belajar untuk menjadi pengisi acara atau mengisi les di kelas 3, atau sekolahanmu meminta tolong kepada Pak RT untuk memberikan sosialisasi. Yang sering terjadi di madrasah itu permintaan untuk menjadi pembicara Kapolsek misalnya, pembinaan terhadap kenakalan remaja, atau puskesmas memberikan pengarahan tentang kesehatan remaja misalnya. Nah, itu biasanya sekolahan mengeluarkan surat permintaan gitu ya. Yang berikutnya adalah surat perintah.
Ini yang sering terjadi adalah sebuah lembaga atau sekolahan mengirimkan perintah kepada Bapak Ibu guru untuk mengikuti agenda-agenda di luar madrasah, menjadi perwakilan dari sekolah atau madrasah untuk mengikuti agenda di luar madrasah atau di luar sekolah. Ini namanya surat pemerintah, surat perintah. Kemudian ada lagi surat undangan. Contohnya gampang sekali, biasanya ada sebelum kita menerima rapot atau hasil belajar, madrasah selalu mengirimkan undangan kepada orang tuamu untuk datang ke madrasah dan menerima hasil belajar selama 1 semester itu ya. Kemudian surat tugas. Nah, ini lembaga itu mengeluarkan tugas. Misalnya saya sendiri Pak Anes itu sering ya mendapatkan surat tugas dari madrasah untuk mengikuti kegiatan MGMP Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia misalnya, atau ketika ada perlombaan biasanya madrasah atau sekolah itu mengeluarkan surat tugas kepada Bapak Ibu guru untuk mendampingi lomba, melatih, mengantar, mendampingi bahkan sampai agenda itu selesai. Jadi itulah yang dinamakan dengan surat tugas ya. Surat tugas merupakan contoh kecil dari surat dinas ya. Kemudian ada lagi surat keputusan atau SK ya. Biasanya contohnya misalnya ada pengurus OSIS ya. Mengurus OSIS setelah dipilih melalui satu mekanisme tertentu, misalnya pemilihan ketua OSIS dan pemilihan para pengurus OSIS. Setelah terpilih, sekolahan biasanya mengeluarkan semacam surat keputusan. Surat keputusan menjadi ketua OSIS atau pengurus OSIS. Nah, surat ini untuk apa toh? Untuk legalitas, untuk menunjukkan bahwa memang sekolahanmu atau madrasahmu itu secara resmi memutuskan kamu sebagai ketua OSIS, kamu sebagai pengurus OSIS. Ini merupakan sesuatu yang kemudian sifatnya menjadi resmi ya, dan valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Kemudian ciri-ciri surat pribadi. Nah, silakan dibaca. Oke, surat pribadi itu memiliki beberapa ciri. Dan ciri yang paling terlihat biasanya adalah menggunakan bahasa yang resmi. Bahasa yang resmi itu apa? Setidaknya bahasa yang baku, menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang dibenarkan dalam bahasa Indonesia atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI). Seperti apa sih Pak bahasa baku sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia itu? Silahkan anak-anakku semua bisa mendownload di aplikasi Play Store, ada PUEBI daring misalnya, atau KBBI 5 secara daring itu ada. Itu adalah dua aplikasi yang wajib kamu install di HP kamu ya. Misalnya ketika kamu bingung pada sebuah kata, kamu mengetik di dua kamus daring itu akan muncul artinya. Karena beberapa istilah, terutama untuk istilah yang sifatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, biasanya menggunakan bahasa yang sifatnya spesifik gitu. Misalnya ada bahasa untuk keilmuan biologi, untuk keilmuan alam, keilmuan fisika, keilmuan atom, itu dia memiliki istilah sendiri dan itu tidak familiar di publik, sehingga kita perlu mengeceknya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dua aplikasi itu harus kamu install ya, sebagai bagian dari sumber belajar yang harus kamu miliki. Yang kedua, ada logo, ada kop surat, dan ada nomor surat. Nanti secara rinci saya jelaskan di slide berikutnya ya. Kemudian dikeluarkan oleh instansi resmi, jadi surat dinas itu tidak boleh ditulis secara pribadi, tidak. Maka itulah gunanya logo ya, gunanya nomor surat, gunanya kop surat,
bahkan di dalam tanda tangan itu nanti biasanya ada semacam stempel sebagai pengesahan sebuah surat ya. Nah, ini ciri yang keempat. Oke. Selanjutnya bahasa surat pribadi. Nah, ini cukup banyak. Satu, bahasa surat pribadi merupakan dokumen resmi, jadi menggunakan bahasa yang resmi karena dibuat oleh lembaga pemerintahan atau lembaga swasta. Dua, harus mengikuti aturan tata bahasa karena merupakan surat resmi. Oke. Surat dinas tidak boleh menggunakan kata-kata sehari-hari. Tidak boleh, jadi menggunakan misalnya nih hai, halo, itu tidak boleh ya. Kalau hai, halo itu surat pribadi. Itulah yang membedakan antara bahasa surat dinas dengan bahasa surat pribadi. Jadi kalau bahasa dalam surat pribadi itu boleh menggunakan bahasa keseharian, namun jika itu memang surat dinas, hal itu tentu dilarang ya, harus menggunakan bahasa yang resmi dan formal. Nah itu ya, saya ulang sekali lagi, kosakata harus ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau PUEBI ya. Yang kelima, ditulis untuk keperluan resmi, dan keenam, menggunakan bahasa yang singkat, efektif, padat, serta mudah dimengerti maksud dan juga isinya. Jadi memang surat dinas itu langsung kepada tujuannya, tidak boleh berbelit-belit menggunakan bertanya kabar kepada orang tuamu, tidak boleh ya. Bertanya kabar, bertanya gimana, udah lama nggak ketemu, itu juga nggak boleh. Surat dinas itu tidak boleh menggunakan puisi, tidak boleh menggunakan kata-kata mutiara di awal kalimat, tidak boleh berpanjang-panjang ria, menggunakan penutup yang sifatnya memberitahu hal-hal yang tidak penting, itu nggak boleh. Jadi memang sebisa mungkin dibuat secara singkat, efektif ya, padat, dan mudah dimengerti, sehingga langsung pembaca itu bisa memahami isi suratnya. Yang ketujuh, menggunakan bahasa yang lugas ya. Lugas itu tegas, tidak berbelit-belit. Jadi tidak boleh menggunakan kata mungkin, tidak boleh menggunakan kalimat yang sifatnya ambigu atau memicu banyak tafsiran, harus lugas ya. Yang berikutnya adalah harus sifatnya sopan serta menghormati, itu yang paling penting. Baik, kalimatnya yang digunakan adalah kalimat yang efektif dan efisien ya. Ini terusannya dari yang keenam ini, harus padat, singkat, efektif, dan mudah dipahami. Itulah bahasa dalam surat dinas ya. Mohon maaf, ini ada tipu ya. Yang benar ini surat dinas. Oke, nah ini contohnya. Silakan dilihat, ini adalah salah satu contoh surat pemberitahuan tentang bulan Ramadan ya. Nah, ini pengumuman, sifatnya pengumuman pemberitahuan agenda di bulan Ramadan. Nah, ini ada kop suratnya, ada kop surat itu terdiri dari logo, kemudian kantornya namanya apa, alamat, ada nomor hal lampiran. Nah, ada tanggal pembuatan surat. Kok nggak pakai nama kotanya? Dalam surat dinas, nama kota tidak perlu ditulis. Mengapa? Karena hal itu sudah ada di dalam alamat instansi yang ada di kop surat ini. Ya, Sleman, Yogyakarta, sehingga tidak perlu ditulis di depan tanggal, nggak perlu. Nah, yuk isinya apa ini? Pemberitahuan pembelajaran dilaksanakan mandiri di lingkungan keluarga. Oh, ini pemberitahuan liburan ya. Tanggal 6 sampai 25 Maret pembelajaran di madrasah dan lain sebagainya. Oke, libur bersama Idul Fitri. Nah, silakan dicermati. Oke. Struktur surat pribadi ya, kita fokus ke sana. Nah, seperti yang sudah Pak Anies sampaikan tadi, ini ada kop surat. Kop surat itu instansi, nama instansinya MTS Negeri 5 Sleman, Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Sleman, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi dimulai dari kop surat itu dimulai dari yang paling tinggi. Ini karena
Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Sleman itu berada di wilayah di bawah Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Kementerian Agama Kabupaten Sleman berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi dimulai dari yang paling tinggi ya untuk nama instansi pengirimnya. Dilanjutkan alamat ya. Alamat ini berisi misalnya nama jalan atau nama desa, letak madrasah atau sekolahnya. Kemudian disertai dengan nomor telepon, alamat email atau website juga boleh, serta ada logonya. Oke. Nah, dari sini saja sudah terlihat ya dari kop ini menunjukkan bahwa surat ini resmi dikeluarkan oleh lembaga atau instansi. Kemudian ada tanggal suratnya. Langsung saja tanggal, tidak usah diberi nama kota. Kemudian ini ada nomor surat. Nomor itu nomor surat ini yang mengeluarkan kantor ya, bukan kamu. Biasanya kantor punya bank data tentang surat keluar dan surat masuk, itu ada nomornya. Di sini ada tahunnya keluar, kemudian bulan, dan ini adalah kode-kode mengenai persuratan yang setiap kantor bisa berbeda-beda. Baik, kemudian ada lampiran. Ada lampiran itu jumlah halaman, kalau hanya satu cukup ditulis strip gitu saja. Kalau dua lampiran itu misalnya di belakang surat ini ada jadwal tabel atau ada gambar di belakang surat ini, berarti nanti tulis 2 halaman atau 3 halaman. Kemudian halnya apa? Oh, ini pemberitahuan edaran KBM. Halnya boleh lain toh Pak? Boleh. Misalnya surat tugas untuk mengikuti rapat dinas. Halnya apa? Undangan penerimaan rapor. Nah, fungsi surat itu ada di sini nanti perbedaannya. Ya. Di dalam halnya. Hal itu apa? Perihal atau keperluan untuk apa surat ini dikeluarkan. Kemudian ini adalah alamat tujuan surat. Tujuan surat ini ada yang terhormat orang tua wali kelas MTS 5 Sleman di tempatnya. Alamat tujuan surat atau penerima surat. Ini namanya salam pembuka dengan hormat, atau misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya salam pembuka ya. Kemudian ada isi surat. Nah, isi surat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini ya, menindaklanjuti surat kepala kantor Kemenak bla 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 bla. Ini namanya adalah paragraf pembuka sebagai pengantar. Dilanjutkan paragraf isi, intinya ingin menyampaikan apa di sini. Dilanjutkan dengan paragraf penutup. Demikian kami sampaikan untuk perhatian dan dilaksanakannya kegiatan sebagaimana mestinya. Ini adalah kalimat penutup ya. Jadi isi surat ini juga terbagi menjadi 3, paragraf pembuka, paragraf isi atau maksud, dan paragraf penutup. Struktur yang ke-7 tentunya apa? Kalau ada salam pembuka berarti ada salam penutup. Kemudian di sini ada struktur yang ke-8 atau terakhir adalah nama dan tanda tangan penulis surat atau lembar pengesahan surat, disertai dengan stempel. Di sini yang mengeluarkan surat ini sebagai bentuk bagian dari sebuah keresmian atau keformalan adalah kepala madrasah dari MTS Negeri 5 Sleman, yaitu Bapak Busironi Majid ya, disertai stempel cap basah. Oke, ini adalah struktur surat dinas ya. Nah, ini yang biasanya cukup memerlukan waktu untuk membiasakan diri menulis. Nah, lalu kemudian, Pak, apakah boleh kita membuat surat misalnya Karang Taruna? Boleh. Karang Taruna juga boleh membuat surat dinas. Tentu kopsnya adalah Karang Taruna. Kemudian Karang Taruna itu di kampung di bawah siapa? Apakah di bawah Pak RW atau Pak RT atau Pak Duku dan lain sebagainya, itu boleh ya, tentu dengan koordinasi dengan para pemangku jabatan yang ada di atasnya. Oke, nah misalnya ini ya, ini boleh ditulis dulu sama ya. Nah ini misalnya kita
membuat surat dinas. Nah, ini logonya ini boleh kamu ganti logo Karang Taruna di desamu atau logo OSIS ya, organisasi siswa intrasekolah, atau kalau di madrasah namanya OSIM, organisasi sekolah intra madrasah. Ini bisa diganti logo OSIM dan logo madrasahmu ya. Dua boleh Pak, boleh. Kalau di sebelah, prinsipnya di sebelah kanan ini yang lebih tinggi ya secara hierarkis posisinya secara jabatan. Kalau kamu menggunakan logo OSIM berarti di sebelah kiri ya, sebelah kiri di sini. Di sini logo madrasahmu, di sini logo OSIM. Kemudian di sini langsung saja ditulis MTS Negeri 5 Sleman, di bawahnya organisasi intra madrasah atau OSIM, alamatnya Jalan Kelaci dan sebagainya ya. Boleh kita praktek menulis, membuat kop surat, kemudian tanggal surat, kemudian nomor lampiran hal-halnya, misalnya undangan untuk koordinasi persiapan peringatan 17-an misalnya, itu boleh. Jadi yang terhormatnya siapa? Yang terhormat langsung nama boleh, tidak boleh. Atau yang terhormat misalnya anggota Karang Taruna Sudimoro Kelaci Sleman di tempat, itu boleh ya. Nah, oke, alamat tujuannya ini ya. Oke. Berikutnya salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi surat. Nah, isi surat itu dari sini sampai bawah. Isi suratnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudi yang berbahagia, karena waktu di tahun 2025 tinggal peringatan 17-an tinggal beberapa bulan lagi, mengharapkan kehadiran untuk datang berapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada, misalnya itu surat undangan anggota Karang Taruna, itu bisa. Kemudian terima kasih, dimohon untuk hadir tepat waktu, semoga dan sebagainya. Ini paragraf penutup boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam penutup. Dan di sini apakah boleh, apakah hanya cuma satu Pak tanda tangannya? Tidak. Kalau itu konteks Karang Taruna, yang boleh tanda tangan di sini sekretaris misalnya, atau ketua panitianya, ini boleh. Kalau dua dengan ketua Karang Taruna atau ketua pemuda ya di sebelah sini. Di sini adalah ketua panitia, di sebelah sini adalah ketua pemudanya. Kalau tiga Pak sama sekretaris, oh berarti sininya yang sekretaris, ini ketua panitia, baru ketua Karang Taruna atau pemuda di bawahnya di bagian tengah. Nah, kira-kira begitu sahabat bahasa, mekanisme penulisan surat dinas ya. Memang agak sedikit panjang dan memang membutuhkan pembiasaan untuk memahami. Untuk itu mari bersama-sama kita setelah ini praktek ya, dibimbing dengan Bapak Ibu guru masing-masing, boleh di kelas ya, atau di ruang terbuka yang representatif di madrasahmu, bisa di perpustakaan sekolahmu, bisa sembari menikmati jajan di kantin ya. Ya, boleh. Dan mari kita bersama-sama praktek menulis surat dinas. Baik, sahabat bahasa, terima kasih sudah mendengarkan part 3 berkaitan dengan menulis surat dinas ya. Jika ada yang ditanyakan, boleh komentar di bawah ya. Boleh komentar di bawah, jangan lupa. Selain itu, mohon untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih sahabat bahasa. Kita ketemu lagi di part berikutnya mengenai perbedaan surat dinas dan surat pribadi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.